Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Ramdhani, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Dr. Son Haji, Sarjana Agama, Magister Manajemen. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang Ma'rifatul Insan, Ma'rifatullah, dan Ma'rifatul Rasul. Ma'rifatul Insan sendiri merupakan proses mengenali atau memahami dari penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Jadi Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Manusia terdiri dari 3 unsur utama, yaitu fisik, ruh, dan akal. Yang pertama fisik, yaitu secara bentuk dapat dilihat secara kasat mata oleh manusia seperti tangan, kaki, kepala, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada ruh, yaitu merupakan mental yang dimiliki oleh manusia. Yang ketiga ada akal. Hal ini merupakan hal yang paling membedakan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, yang digunakan mampu untuk berpikir. Ketiga unsur tersebut hendaknya selalu kita syukuri dan menjaga serta mengembangkan unsur-unsur tersebut. Manusia sendiri memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Keistimewaan tersebut dapat dilihat dari berbagai segi. Antara dari segi penciptaan, manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang diciptakan secara sebaik-baiknya. Terdapat dalam Quran surat Atin ayat 4. Dari segi ilmu, Allah menciptakan manusia dengan kelengkapan otak dan potensinya agar manusia mampu mengembangkan dirinya dan alam di sekitarnya. Lalu dalam segi kehendak, mampu menentukan mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk. Ketika ilmu belum mampu mengarahkan kepada kebaikan. Lalu dalam segi posisi, manusia diberi kedudukan yang tinggi di antara makhluk Allah lainnya, yaitu sebagai khalifah dan pemimpin di muka bumi ini. Kemudian dari segi kemampuan bicara, manusia juga diberi mulut dan kemampuan bicara dengan karakter bahasa mereka masing-masing. Kemudian dalam segi tendensi moral, manusia mampu membentuk sifat dan perilaku mereka, apakah mereka menjadi baik, buruk, maupun munafik. Selanjutnya kita ke materi Ma'rifatullah. Asal katanya arofa ya'rifu, yang artinya mengenal. Jadi Ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal, dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan, yaitu yang terjadi kepada kaum kafir Quraisy yang tidak mengimani Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati untuk mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kalau hanya logika, maka mustahil Rasul berjalan dalam waktu 1 malam menuju Sidratul Muntaha. Salah satu kita mengenali Allah adalah dengan ilmu pengetahuan, mempelajari kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Allah, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran 190 sampai 191. Selanjutnya kita ke materi Ma'rifatur Rasul. Rasul sendiri artinya utusan, sedangkan Rasulullah adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Nabi dan Rasul harus menjadi teladan umat manusia. Semua Nabi dan Rasul membawa ajaran tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Rasul dikenal sebagai pribadi teladan, panutan yang unggul, dan lelaki terpilih di antara manusia yang sangat layak dijadikan model bagi setiap muslim. Pentingnya mengenal Rasul yaitu membantu kita mengetahui dan mengenal keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Khaliq, yaitu Sang Pencipta, dan mengetahui tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang mentaati perintahnya. Rasul juga memberikan peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dibawa, diucapkan, dan dilakukannya adalah suatu yang terpilih. Kedudukan Rasul paling mulia dibandingkan dengan manusia lainnya. Beliau adalah teladan untuk mengaplikasikan Islam dalam kehidupan. Di sini saya akan membacakan Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musyawwir, Al-Ghafar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fatah, Al-Alim, Al-Qabid, Al-Basid, Al-Qafid, Al-Rafi, Al-Mu'is, Al-Mudil, Al-Syami, Al-Bashir, Al-Hakam, Al-Adl, Al-Latif, Al-Khabir, Al-Halim, Al-Azim, Al-Ghafur, As-Sakur, Al-Ali, Al-Kabir, Al-Hafiz, Al-Muqid, Al-Hasib, Al-Jalil, Al-Karim, Al-Raqib, Al-Mujid, Al-Washi, Al-Hakim, Al-Wadud, Al-Majid, Al-Ba'is, As-Syahid, Al-Haq, Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, Al-Wali, Al-Hamid, Al-Mushi, Al-Mudi, Al-Mu'id, Al-Muhyi, Al-Mumitu, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Wajid, Al-Majid, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Qadir, Al-Mutaqadir,
al-muqaddim, al-muakhir, al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin, al-wali, al-muta'ali, al-baru, at-tawwab, al-mutaqin, al-afu, ar-rauf, malikul mulk, dzul jalali wal ikram, al-musyid, al-jami, al-ghani, al-mughni, al-mani, ad-dar, an-nafi, an-nur, al-hadi, al-badi, al-baqi, al-warid, al-rashid, asy-syabur. Lalu kita masuk ke slide yang kedua, yaitu ada sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama saya akan membacakan sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wadahniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayan, syami'an, basiran, mutakaliman. Lalu sifat yang mustahil ada 20 juga, yaitu ada adam, hudud, fana, mumassalatu lil hawaditsi, ihtiyadu li khairihi, ta'adud, adzun, karaha, jahlun, mautun, samamun, ama, bakamun, kaunuhu, adian, kaunuhu karihan, kaunuhu jahilan, maitan, kaunuhu ashamma, kaunuhu amma. Yang terakhir ada kaunuhu abkama. Lalu di slide yang ketiga ada sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, yaitu ada 4 macam sifat wajib dan 4 macam sifat mustahil. Yang pertama ada sidik, amanah, tablik, fatonah. Lalu yang sifat mustahil juga ada 4, yaitu kidib, kitman, kianat, dan baladah. Dan di sini ada slide yang terakhir, yaitu sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala ada 1, yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, yang artinya Allah berwenang melakukan atau menciptakan sesuatu atau tidak melakukan dan menciptakan sesuatu. Contohnya, Allah bebas menciptakan seseorang itu baik besar, gemuk, tinggi, hitam, kaya, dan pandai atau tidak seperti itu. Lalu ada sifat jaiz bagi Rasul, yaitu sifat jaiz bagi Rasul adalah sama seperti sifat manusia. Contohnya seperti rasakan lapar, haus, sedih, senang, dan sebagainya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.